Kita sambil nunggu yang lain ya. Sambil nunggu yang lain ya. Tunggu ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah datang. Ditunggu sebentar ya. Halo. Halo Alia, Halo. suara saya bisa jelas nggak? Terdengar jelas, Pak. Oke, terus posisi boleh. Halo Selvira. Wah, banyak yang datang. Kita boleh nunggu dulu. Selamat sore yang baru datang. Hai Nenden, apa kabar? Halo, halo Putri. Jadi sore ini kita mau live IG, sekaligus juga ngobrol sama teman-teman di kelas 10 dan kelas 11. Ini ada Alia yang jadi hostnya. Halo semuanya. Pak, Dua lagi kemana Al? Dua lagi kemana? ini Rizky ada nggak di room chatnya? Oh, coba lihat. Belum ada. Sudah. Sebentar ya, saya ini lagi. Hai Raisa. Bukan anak sini. Anak mana? Halo. Luar biasa. Di Jepang gimana, Pal? Apa kabar, Naufal? Nah, dari sini. Satu lagi ya? Satu orang lagi ya? Siap. Oke. Iya, Pak. Sip. Anak SMA sebelah, Pak, katanya.
Oh iya. Gak apa-apa Raisa, ngobrol aja di sini. Eh, halo Bapak katanya. Ya, halo juga. Salam kenal. Halo, halo juga. Terima kasih sudah datang karena hari ini kita mau ngobrol. Nanti ada Alisa hostnya. Dinda kemana ya satu lagi? Coba saya join lagi ya Pak. Oh iya, boleh. Ini Semanja, Pal. Ini Semanja. Hai. Halo. Assalamualaikum Rivaldi. Ya. Jadi gimana nih Al? Kita mulai aja lah. Nanti sambil jalan aja. Oke, nanti Silakan. kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat ya di pandemi kali ini. Jadi, kenapa sih kita adain live ini? Kita itu mau membahas yang namanya materi yang seru banget, itu materi teater dan seni peran. Di sini perkenalkan, saya Alisa dari kelas 11 MIPA 1 sebagai host dari Instagram Live kita kali ini. Saya juga ditemani oleh teman-teman saya, ada Rizky dan juga ada Salsa. Tapi mungkin Salsa belum bisa datang, nanti akan saya undang lagi ya. Mungkin untuk Rizky boleh perkenalan dulu. Rizky. Apakah Rizky bisa? Oke, dilanjut ah. Oke, siap. Oh, sudah ada Salsa di sini. Halo. Sasa. Oke, di sini juga ada Rizky dan ada Salsa yang akan menemani saya di sini. Jadi kita juga kedatangan bintang tamu superstar kita ini, ada Bapak Asep yang akan share ilmu-ilmunya kepada kita semua. Terus juga mungkin untuk kelas 11 nih, ini kan merupakan waktu yang tepat ya, karena kita juga di kelas lagi belajar tentang teater dan seni peran. Oke, mungkin untuk Rizky boleh dilanjut. Oke. Selamat datang semuanya. Terima kasih sebelumnya untuk yang sudah mau menonton live IG kita kali ini. Semoga yang kita bahas kali ini bisa yang ada yang bermanfaat gitu. Bisa kita ingat sama-sama materi yang bisa disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Mungkin sebelum kita menginjak ke pembahasan inti, saya di sini mau membacakan dari narasumber kita. Nama lengkap Bapak Asep Kusmana SSN MSN. Kompetensi di seni teater, konsentrasi pencinta seni. Beralamat di Jambi ya Pak. Pekerjaan sebagai seni budaya dari instansi SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Banyak sekali aktivitas dan organisasi budaya yang diikuti oleh Bapak. Salah satunya ada Sekretaris Ikatan Guru Indonesia Subang, bidang Litbag MGMP Seni Budaya SMA Kabupaten Subang, Ketua Yayasan Linggar Semesta Subang,
Juga ada aktivitas sosial dan budaya dari 2013 sampai dengan saat ini sebagai penggagas Subang ini, sebagai penggagas Forum Komunitas Teater Subang, sebagai penggagas Jaringan Guru Teater Indonesia, dan juga sebagai anggota komunitas Lita Subang. Dan selain itu masih banyak organisasi dan komunitas yang Bapak Asep ikuti. Masih banyak sekali dan mungkin tidak bisa dibacakan semuanya karena terlalu panjang ya Pak, mohon maaf. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih Pak, yang dari teman-teman kita juga dari kelas lain, yang pertanyaannya itu seputar tentang teater. Tapi Pak, sebelumnya, apakah Halo Rizky, Kayak sepertinya Rizky ada kendala sinyal ya Pak. ada sinyal. Oke, dilanjutin aja. Apa? Gimana? Gimana nih? Gimana ini? Saya kaget banget nih sore ini. Oke, jadi kan tadi yang sudah saya sempat singgung di depan, kalau hari ini kita bakal bahas tentang teater dan seni peran ya Pak. Sebelum itu, Siap. Bapak bisa nggak sih menyampaikan sekilas sebenarnya tuh teater tuh apa sih gitu? Oke, kita mulai nih ya. Iya, siap. Jadi teater itu sebenarnya banyak pengertiannya, tapi barangkali kalau kita merujuk pada beberapa katakanlah literatur gitu ya. Jadi kalau ngobrol teater itu sebenarnya ada dua aspek besar. Yang pertama, teater itu merujuk pada satu kata yang berhubungan dengan panggung. Itu satu. Yang kedua, teater itu sebenarnya kalau definisi umum itu segala macam jenis pertunjukan. Nah, dari sana maka teater ini bukan hanya hadir sebagai seni yang biasa saja, tapi juga seni yang memang di dalamnya banyak sekali hal-hal yang berkaitan terkait aspek-aspek yang mendukung keberadaan teater itu. Gitu. Itulah kira-kira awalnya itu dulu, bahwa teater itu satu, dia merujuk pada satu kata. Kalau misalkan ditanya dari mana asalnya, memang itu dari peradaban Mesir. Ada yang menyampaikan dari Mesir, itu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, dan ada juga yang menyampaikan bahwa teater ini berasal dari Yunani, peradaban Yunani klasik, Yunani kuno, itu sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Asal katanya teatron, dia merujuk pada sebuah panggung pertunjukan. Kalau dulu di Yunani itu ada amphitheater. Terus kalau nanti secara umum, teater itu adalah cabang kesenian yang memang dimulai dari sebuah gagasan, lalu dikemas oleh para kreator, ada sutradara di dalamnya, dan ditampilkan di depan publik. Atau kalau kita ke Indonesia, teater itu merujuk pada segala macam jenis pertunjukan sebenarnya. Itu teater. Yang penting nanti ada aspek-aspek pendukungnya. Gitu. Siap, terima kasih Bapak untuk penjelasan awalnya. Di sini juga yang tadi udah disebutin sama Rizky juga, kita banyak pertanyaan nih Pak. Kita kali ya Pak. Ini dari pertanyaan yang pertama, ini basic dulu nih. Sebenarnya apa sih fungsi dari teater itu, terus kenapa kita belajar materi teater? Atau mungkin lebih detailnya, kenapa kita belajar seni? Oke, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus Alia, kenapa kita harus belajar seni teater? Pertama, jawabannya sederhana sebenarnya, tapi nanti akan sangat kompleks kalau kita bisa bicarakan lebih dalam. Pertama, kenapa sih kita belajar teater? Satu, karena kita nggak pernah bisa hidup sendirian. Jadi alasan pertama kenapa kita harus belajar teater adalah bahwa pada akhirnya kita nggak bisa hidup sendirian. Kenapa demikian? Karena manusia butuh orang lain. Manusia butuh orang lain untuk saling berkomunikasi dan kerjasama. Bahkan misalkan tukang cukur saja, misalnya tukang cukur itu nggak bisa cukur rambutnya sendiri, kecuali dia memang betul berusaha banget gitu. Nah, dari sana balik lagi tadi ke pertanyaan, kenapa sih kita belajar teater? Seperti yang penjelasan tadi, bahwa ketika kita mau hidup dengan orang lain,
maka kita butuh ruang untuk saling mengenal, ruang untuk saling berbagi sama-sama, ruang untuk saling mengenali. Karena untuk hidup bersama itu memang dibutuhkan bukan hanya kecakapan secara emosional, tapi juga keterampilan yang dibutuhkan. Nah, teater itu menyediakan itu. Kenapa? Karena teater itu adalah seni yang memang ensemble. Ensemble itu, teater itu cabang kesenian atau nanti karyanya itu tidak bisa dibangun sendirian. Dia harus menggunakan elemen-elemen lain di dalam kehidupan. Ya salah satunya, misalkan contoh kecil, bahwa ketika di atas panggung, aktor itu untuk menjadi aktor di atas panggung, dia membutuhkan orang lain. Itu untuk menyiapkan kostumnya, untuk untuk mendengarkan ketika dia latihan dialog, atau untuk menjadwalkan nanti latihan olah tubuhnya, latihan olah fisiknya, dan sebagainya. Artinya, kenapa teater harus dipelajari? Karena di situ ada gagasan untuk memanusiakan manusia. Jadi mengembalikan manusia kepada hakikat yang paling dasar. Ketika saat ini banyak orang yang sangat individualis, sangat tidak peduli, apalagi dengan gadget begini nih, alhamdulillah kita bisa narium di gadget begini gitu. Tapi kan sebelumnya sendiri-sendiri gitu. Gadget menjadi sangat privat dan sampai juga masuk ke ruang-ruang pribadi. Nah, teater meleburkan itu. Karena belajar teater artinya kamu belajar tentang kehidupan. Jadi kalau ditanya apa pentingnya belajar teater untuk kamu, misalkan untuk anak-anak remaja atau teman-teman yang kawan-kawan SMA, pertama itu satu, belajar teater itu belajar tentang karakter, belajar tentang perbedaan, belajar tentang bertahan hidup, belajar tentang manajemen waktu. Gitu. Kenapa? Karena untuk jadi sebuah pertunjukan itu dibutuhkan tadi keterampilan-keterampilan khusus. Misalkan untuk dekorasi itu nggak bisa dibikin oleh sendiri. Contoh kecil, misalnya kalau kamu butuh cat warna apapun gitu, tentu saja produksi cat itu yang memproduksi nanti pabrik cat gitu. Jadi artinya di teater itu ketika nanti ada proses produksi membuat sebuah dekorasi misalnya, maka semua orang dengan skill gagasannya, dengan skill desain, dengan skill daya tahan ngecat misalkan, dengan skill-skill yang lainnya, mereka harus bisa adaptasi di sana. Dan ketika satu sama lain, satu manusia lain bertemu dengan manusia lainnya di dalam proses teater, maka di situ teater hadir sebagai ruang untuk komunikasi sehingga membuat manusia itu menyadari dirinya bahwa dia tidak bisa hidup sendirian. Dan manusia artinya manusia pada umumnya memang tidak bisa hidup sendirian. Dan teater menjadi ruang latihan untuk memastikan manusia itu bisa hidup kerjasama berdampingan. Kepanjangan nggak? Oh, Pak. Silakan. Oke, ada lagi nggak? Ngobrol aja sambil santai. Ada yang mau ngopi dulu lah. Kenapa? Rizky, ada pertanyaan yang selanjutnya bisa dibacain? Ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, dalam teater itu, apa saja aspek yang harus diperhatikannya, Pak? Aspek di dalam teater maksudnya di sana lebih spesifiknya apa, Riz? Main teater atau apa? Ya, maksudnya, jadi kalau dalam teater itu, misalnya aktornya nih, aspek yang harus diperhatikan, yang harus ada ketika kita tampil itu, maksudnya aspek yang terpenting itu apa? Oh, oke. Baik. Barangkali terima kasih Rizky, pertanyaannya bagus. Nah, barangkali saya perjelas saja sih. Barangkali unsur-unsur ya, unsur-unsur teater, unsur-unsur aspek-aspek apa saja yang memang mendukung terbentuknya sebuah karya seni pertunjukan teater atau pertunjukan teater begitu ya. Oke. Jadi teater ini seperti tadi sedikit diulas bahwa teater ini pengertiannya menjadi sangat banyak. Tapi barangkali kalau kita merujuk pada satu pengertian misalkan bahwa teater sebagai segala macam jenis pertunjukan, maka aspek-aspek yang penting dihadirkan untuk membuat sebuah pertunjukan itu, pertama itu tentu saja harus ada aktornya. Aktor itu artinya pelakunya yang akan mendemonstrasikan atau menafsirkan karakter di atas panggung. Yang kedua itu harus ada penontonnya. Artinya teater itu
tetap membutuhkan aspek penonton. Kenapa? Ya bagaimana disebut teater kalau tidak ada penontonnya misalkan. Yang ketiga itu butuh gagasan. Gagasan itu tidak hanya gagasan tertulis tapi juga ada naskah. Naskah yang memang artinya diketik menjadi sebuah rangkaian-rangkaian dialog di dalamnya. Dan yang terakhir itu ada panggung, ada ruang panggung untuk menonton. Jadi aspek terpenting dari teater itu pertama harus ada aktor, yang kedua harus ada panggung pertunjukan, yang ketiga harus ada penonton, yang keempat harus ada naskah. Nah, kalau seorang aktor, apa sih aspek penting seorang aktor? Ada 3 hal yang harus dikuasai seorang aktor. Pertama, pemahaman terkait dengan karakter, dimensi karakter, dan dimensi karakter itu ada 3 menurut beberapa referensi. Yang pertama, untuk memerankan seorang tokoh di atas panggung, maka seorang aktor minimalnya mempelajari 3 aspek. 1, itu dimensi psikis dari tokoh, yang kedua dimensi psikologis dari tokoh, yang ketiga dimensi dimensi sosialnya. Apa itu dimensi psikis? Nah, di dalam keaktoran, dimensi psikis di dalam keaktoran itu bagaimana seorang aktor harus mengenali tokohnya melalui fisiknya, fisiknya, secara fisik. Maka seorang aktor ketika mau membaca naskah, lalu dia melihat penokohan, dia harus sudah bisa membayangkan, imajinasikan fisik dari tokoh itu seperti apa. Apa ciri-ciri fisik itu, misalkan apa dia keriting, misalkan apa dia berkacamata seperti Alia dengan senyum yang manis misalkan, atau dengan ini baju hijaunya, atau dengan Rizky baju putihnya. Nah, itu harus kenal, si aktor harus kenal dengan dimensi psikis dimensi fisik dari tokoh. Yang kedua, seorang aktor juga harus mengenal aspek psikologis. Aspek psikologis dari peran itu artinya apakah dia ini seorang introvert misalkan, apakah dia seorang ekstrovert, atau dia seorang istilahnya itu workaholic misalkan, atau dia seorang yang mengidap schizophrenia, atau misalkan dia seorang apa gitu. Nah, di sana aktor harus mengenal, tentu saja dibantu referensi psikologis. Dan selanjutnya dimensi sosial. Jadi sebelum memerankan tokoh, aktor itu juga harus mengenal dimensi sosialnya. Di mana si tokoh itu berada di dalam struktur masyarakat. Panjang nggak? Oke, silakan. Pertanyaan selanjutnya mungkin Salsa bisa bacain. Ada pertanyaan Pak, kayak gini. Boleh. Apa sih prinsip utama dari kegiatan teater itu? Prinsip utama, prinsip dasar ya. Prinsip dasar ketika berteater. Pertama, prinsip dasar berteater. Pertama, ketika kita akan berteater, harus mulai dengan kesadaran bahwa teater itu adalah sebuah proses untuk bagaimana memanusiakan manusia. Itu prinsip dasar. Bahwa ketika belajar teater, sebenarnya kita sedang belajar kehidupan itu sendiri. Kenapa begitu? Karena di dalam teater itu sangat kompleks di dalamnya. Contoh, untuk 3 orang ini, meskipun senyumnya sama manis, tapi belum tentu pikirannya sama. Nah, di teater itu bagaimana 3 orang ini bisa saling membuka ruang, membuka istilahnya itu kesempatan untuk saling mengenali. Nah, dari sana nanti tercipta pengertian-pengertian. Jadi kalau istilah klasik banget, tak kenal maka tak sayang, itu berlaku di teater. Jadi satu sama lain itu harus saling mengenali. Maka pada prinsipnya itu bahwa teater itu hadir untuk memanusiakan manusia. Dari apa ke apa? Dari manusia yang individualis menjadi manusia yang peduli. Manusia yang nuraninya hidup. Kenapa bermain teater bisa menghidupkan nurani misalkan? Berangkat dari prinsip tadi. Karena ketika kamu bermain teater, maka kamu akan menampilkan beragam kisah, beragam karakter dari setiap tokoh itu. Nah, ketika kamu membaca setiap naskah atau karakter dari tokoh itu, maka otomatis
tubuh, pikiran, kita akan merespon. Dan itu akan menjadi semacam tabungan pengalaman. Tabungan pengalaman yang tentu saja berguna buat kehidupan. Itu prinsip dasarnya. Bahwa berteater itu harus lahir dari kesadaran, pertama bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Yang kedua, harus lahir kesadaran bahwa segala sesuatu itu memang harus artinya ada pemahaman, kesepakatan bersama. Dan yang selanjutnya bahwa prinsip dasar berteater itu adalah kesadaran manusia ke manusia gitu. Menghargai manusia sesuai porsinya. Begitu, menempatkan manusia sesuai porsinya. Begitu. Sebentar. Siap. Iya, Pak. Sorry. Jadi itu dia. Oke, dilanjutkan. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Boleh. Nih Pak, ada pertanyaan yang sebenarnya untuk aku sendiri juga masih membingungkan gitu ya. Karena aku mikirnya ini tuh sama, tapi ada di pertanyaannya. Apakah drama dan teater itu merupakan hal yang sama atau sebenarnya itu beda? Oke. Sebentar saya tutup pintu dulu ya, karena masih di rumah. Bapak. Iya, gak apa-apa, Bapak. Oke, saya muncul kembali. Apa bedanya teater dengan drama? Wah, ini pertanyaan yang selalu menarik. Apa bedanya teater dan drama? Sebenarnya kalau misalkan kita runut, ada beberapa perbedaan sebenarnya, tapi juga ada persamaan. Apa bedanya teater dengan drama? Jadi, kalau merujuk pada pengertian tadi, bahwa teater itu merujuknya pada tempat pertunjukan. Jadi konsentrasi terbesarnya pengertian teater itu pada tempat pertunjukan atau saying place gitu. Apa drama? Kalau drama itu merujuk pada cuplikan kehidupan yang kemudian dipentaskan gitu. Jadi lebih merujuk pada naskahnya. Itu drama. Tapi kalau teater itu tetap merujuk pada tempat pertunjukan. Tapi ini menarik nih. Tapi kalau di Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia itu teater itu sama dengan drama. Jadi secara arti sempit teater itu drama. Gitu. Secara arti luas teater itu segala macam jenis pertunjukan. Nah, itu bedanya. Jadi nanti aneh nih kalau misalkan suatu hari kamu pergi ke tempat lain, maka misalkan ketika ditanya, kamu mau kemana? Mereka akan jawab misalkan, aku mau ke teater. Nah, kalau ke teater di sana itu di luar negeri sana itu, teater itu merujuknya pada tempat pertunjukan. Di teater itu bisa nonton bioskop, nonton film, nonton musik, nonton sepak bola juga bisa. Tapi kalau di Indonesia nih ya, kalau di Indonesia itu, teater itu sama dengan drama. Kalau ditanya teater itu sama dengan drama, itu bedanya. Gitu. Tapi kalau secara tadi lebih spesifiknya lagi, kalau teater itu adalah segala macam jenis pertunjukan, sedangkan drama itu adalah cuplikan kehidupan. Kalau kata Rendra itu cuplikan kehidupan yang dipadatkan. Artinya di dalam kehidupan ini ada peristiwa-peristiwa menarik yang kemudian bisa menghanyutkan, menggetarkan perasaan orang. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa itu kemudian dipadatkan, diseleksi, lalu dikemas menjadi sebuah dialog, rangkaian dialog, dan dibacakan atau dipentaskan oleh aktor. Maka jadilah drama. Paham ya? Paham, Pak. Sip. Oke. Ada lagi nggak? Silakan. Pertanyaan selanjutnya, Rizky. Boleh. Pak, Siap. apakah olah rasa sangat berperan penting, Pak? Iya. Rasa ya? Teater itu apakah olah rasa sangat penting? Oke. Rasa. Kalau ditanya rasa yang mana, rasa yang pernah ada katanya. Jadi Pak, aku punya rasa yang mana? Ya rasa yang pernah ada. Oke. Boleh, Pak. Siap. Oh boleh, yang mana nih rasanya? Aduh, ini yang lagi nonton live kita juga, kayaknya kalian juga punya rasa yang pernah ada gitu. Kenapa sih? Apa itu rasa gitu?
Rasa itu apa di dalam teater? Sebenarnya rasa itu adalah anugerah Tuhan sebenarnya. Kita bisa merasakan yang lebih ke psikologis itu anugerah Tuhan. Rasa itu ada di sana, ada elemen nurani. Elemen nurani itu yang sulit dibohongi, Jadi kalau kalian di dalam kehidupan sehari-hari ada istilahnya itu ada sesuatu yang mengganggu kehidupan kalian, itu pasti nurani kalian bicara. Kayaknya aku nggak harus kayak gini deh. Gitu. Kayaknya aku nggak harus gini deh. Kayaknya aku harus ngelakuin itu deh. Nah di dalam teater rasa-rasa itu dilatih, untuk membangun empati. Empati itu merasa terlibat dengan yang lain. Contoh misalkan ketika kamu melihat kakek-kakek tua, lalu dia misalkan tidak berjalan, kakinya misalkan sakit, lalu dia tetap berjalan dan berjualan, maka barangkali di dalam hati kita muncul perasaan karunia gitu, atau kasihan, ada rasa itu. Nah itu yang disebut dengan empati. Nah di dalam proses pelatihan keaktoran, empati atau nurani itu diasah. Kenapa empati dan nurani diasah? Karena itu adalah bagian terdalam dari manusia yang memang tidak semua orang mengakui. Satu-satunya bagian di dalam kehidupan manusia atau di dalam kehidupan atau tubuh psikologis manusia yang jarang diakui itu nurani. Nurani itu ada di pojok paling dalam di dalam hati kita atau kolbu kita. Nah nurani itu penting untuk mengenali mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jahat, mana yang benar. Nah itu nurani. Nah teater hadir untuk mengolah itu. Kenapa tadi teater sebagai pendidikan karakter? Karena yang diolah nurani. Di atas panggung kita itu tampil dengan sangat percaya diri di atas panggung, tapi juga di balik itu sebenarnya kita sedang berpura-pura. Tapi di dalam kursi penonton, di depan kursi penonton menyaksikan sebuah kesungguhan yang luar biasa. Kalau aktor sedih, lalu ikutan sedih. Kalau aktor marah, ikutan emosi. Nah, itu nurani. Maka pertanyaan tadi, apakah penting mengolah rasa di dalam teater? Penting sekali. Karena apa? Karena rasa merupakan artinya sumber dasar dari penciptaan karakter atau mengenali karakter. Nah, bagaimana cara mengolah rasa? Kalau anak-anak teater atau kawan-kawan teater, mereka mengolahnya dengan berbagai cara. Pertama, biasanya dengan observasi. Jadi teman-teman, misalkan kalau mau memerankan seseorang, itu mereka minimal mengikuti. Kalau misalkan mau jadi pedagang, maka mereka akan sering ke pasar, melihat bagaimana mereka berdagang, merespon, dan sebagainya. Atau nanti juga mereka membaca buku. Maka seorang teater itu harus cerdas. Kenapa? Karena dia harus membaca buku, membaca naskah, membaca referensi untuk menguatkan rasa. Selebihnya itu belajar untuk menangis, belajar untuk menahan tangis, belajar untuk tersenyum walaupun sakit, belajar untuk mengakui kekurangan diri, belajar untuk mengakui kelebihan, belajar kelebihan orang lain gitu. Nah itu olah rasa. Dan itu penting untuk memastikan kita bisa berdamai dengan kehidupan. Oke. Ayo, apa lagi? Ada nih Pak, pertanyaan lain. Siap. Apa sih unsur-unsur yang harus ada dalam diri seorang aktor? Sama yang dimaksud dalam gerak halus dan gerak kasar yang ada di dalam aktor. Oke. Nih teman-teman yang lagi menyimak boleh juga ajukan pertanyaan ya. Jadi kita bisa meskipun hanya searah tapi teman-teman bisa bertanya. Nih silakan bertanya aja gitu. Nanti kita coba jawab sama-sama. Apa yang harus dimiliki seorang aktor? Pertama adalah disiplin. Itu yang harus dimiliki seorang aktor. Disiplin itu bukan hanya soal bangun tepat waktu. Bukan. Disiplin bukan hanya soal kamu memakai baju merah setiap hari. Bukan.
Disiplin bukan berarti kamu ngebalas chat pacarnya setiap detik, misalkan. Kamu lagi apa, dengan siapa, bukan itu disiplin. Jadi pada dasarnya, secara prinsipal, atau secara prinsipal gaya ya, secara prinsip, bahwa disiplin itu sebenarnya merujuk pada setia pada komitmen itu, Rizky. Nah, jadi seorang aktor yang pertama harus dimiliki seorang aktor adalah disiplin. Disiplin itu setia pada komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk menjadi aktor. Kalau kalian komitmen apa? Komitmen untuk menjadi tentara, komitmen untuk menjadi polisi, komitmen untuk menjadi perawat, komitmen untuk jadi pedagang, pebisnis, komitmen untuk jadi tukang coet batu, gorengan, tukang belut, macam-macam komitmen. Ya, komitmen jadi pelajar. Nah, dari setia pada komitmen itu, maka muncul. Karena untuk berkomitmen artinya kamu memilih. Nah, dari komitmen itu, setiap pada komitmen itu akan muncul apa? Muncul pilihan. Nah, dari pilihan lahir yang disebut dengan konsekuensi logis. Nah, konsekuensi logis itulah yang kemudian nanti harus dijalani dengan baik. Apa yang harus dilakukan oleh aktor? Satu, secara konsekuensi logis pertama adalah bahwa dia harus mengolah tubuhnya. Tubuhnya harus lentur, tubuhnya harus sangat liat dan fleksibel. Kenapa? Karena dia harus memerankan tokoh macam-macam, multi tokoh, multi karakter. Yang kedua, suaranya. Karena suara adalah kendaraan imajinasi seorang aktor, maka suaranya itu harus nyampe ke barisan penonton paling belakang. Jadi seorang aktor itu harus memiliki suara yang betul-betul membius, sehingga si penonton itu akan terbawa suasana dan dia merasakan energi yang luar biasa dari penampilan di atas panggung. Yang ketiga, dia harus melatih sukmanya, batinnya. Maka seorang aktor harus memiliki keterampilan untuk mengolah batin, berempati, bersimpati, cerdas emosi. Yang kedua, selain tadi disiplin, yang kedua seorang aktor harus memiliki kemampuan untuk melatih ingatan emosi. Apa itu ingatan emosi? Ingatan emosi adalah kondisi kejiwaan yang telah lalu, kemudian dipanggil lagi oleh kita untuk dijadikan bahan atau sumber penciptaan. Contoh, untuk memerankan tokoh sedih, maka seorang aktor biasanya mengambil kembali pengalaman-pengalaman sedihnya, lalu kemudian dikemas dengan sedemikian rupa, sehingga penonton menyaksikan bahwa betapa aktor itu sangat membuat penonton ikut hanyut di dalamnya. Yang ketiga, yang harus disiapkan seorang aktor itu adalah imajinasi. Imajinasi penting. Nah, kenapa imajinasi? Karena dari imajinasi itu teman-teman bisa menemukan segala sesuatu yang di luar kebiasaan. Seorang aktor ketika melihat gelas misalkan di atas panggung, maka itu bisa jadi apa saja. Dengan imajinasi itu bisa jadi burung, bisa jadi apapun. Termasuk saya melihat kacamata Alia ini, bisa jadi saya melihat ini ada kapal selam. Dengan imajinasi. Kemarin ditanya, Pak, apa bedanya imajinasi dengan melamun? Wah, ini menarik. Apa sih bedanya? Jadi bedanya, imajinasi itu di situ kalaupun toh ada aktivitas melamunnya, menghasilkan sesuatu. Imajinasi itu menghasilkan sesuatu. Artinya ada sesuatu yang dibawa, ada daya kreatif yang muncul. Tapi melamun itu tulul amal namanya. Perbuatan sia-sia. Jadi ketika melamun, teman-teman tulul amal. Kayak gini lah, tiba-tiba malam sebelum tidur, terus teman-teman berbaring di kasur, lalu tiba-tiba menjelmalah lamunan itu. Ada yang jadi artis, ada yang jadi K-popers. Nah, melamun itu halu gitu, halusinasi. Lalu tiba-tiba keluar menyapa tetangga, merasa tidak ada yang tepuk tangan, kamu marah gitu. Atau ke depan tukang sayur, kamu merasa bahwa itu adalah KFC misalkan. Padahal itu halu semua gitu. Nah, kalau imajinasi tidak, imajinasi itu sifatnya membangun. Jadi ketika kamu berimajinasi, maka di dalam pikiran kamu itu muncul banyak karya. Contoh, bangunan-bangunan di sekitar kita ini adalah hasil dari imajinasi. Ini handphone ini adalah karya imajinasi.
listrik karya imajinasi, semuanya imajinasi. Hukum gravitasi itu karya imajinasi. Apalagi banyak hal, gedung-gedung bertingkat tinggi itu karya imajinasi. Jadi seperti itu. Nah, selebihnya seorang aktor harus memiliki motivasi. Motivasi apa? Motivasi berlatih. Ya, dan terakhir seorang aktor harus memiliki kesadaran bahwa dirinya aktor. Kepanjangan nggak penjelasannya? Oke, kebayang nggak itu? Kebayang, Pak. Oke, ada lagi nggak? Atau kalian mau juga sharing? Boleh sih, sebenarnya nggak harus saya aja. Kalian boleh sharing apa saja pengalaman kalian. Silakan. Kayak pengalaman nanti Boleh, silakan. kita ini dulu deh pertanyaan dulu karena pertanyaan selanjutnya ini Oh iya, boleh. banget. Jadi ini ada yang nanya. Ini juga mungkin buat materi kelas 10 ya, adik-adik kelas 10 nih, kan kita mau belajar apresiasi seni nih. Ada Oh iya, pertanyaan, boleh. gimana cara kita mengapresiasi seni teater? Oke, baik. Nih, sebelum ke apresiasinya nih, di sini ada yang mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi demam panggung yang dialami ketika teater dimulai? Bagaimana cara mengatasinya? Oke, pertama, demam panggung itu apa? Kan gitu dulu ya. Nah, demam panggung itu adalah respon psikologis ketika manusia merasa terancam. Terancam oleh apa? Terancam oleh keadaan. Jadi pada level paling dasar, penyebab dari istilahnya itu demam panggung itu atau nervous itu, yang ngadeg-deg itu, ketika main panggung lalu ngadeg-deg itu, kalau tiba-tiba itu, ya ada beberapa penyebab. Pertama itu memang penyebabnya karena manusia secara naluriah sebenarnya, kalau dalam bahasa biologi itu adalah makhluk yang berpikir. Jadi dalam bahasa biologis, manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Artinya sama dengan binatang pada tataran psikologis. Jadi makhluk yang artinya berpikir. Nah, naluri binatang, naluri hewan yang ada di manusia itu ada. Makanya ketika merasa terancam, contoh kucing, dia akan naikin bulunya, lalu dia ke pojok dan siap-siap menerkam. Lalu tiba-tiba, dia buang air besar, dia buang air kecil. Gitu. Nah, lalu si giginya itu rapat, ya kan? Rapat giginya dan siap-siap menerkam. Itu adalah kondisi terancam. Dan itu terjadi di manusia. Contoh, ketika kamu lagi nervous, maka pengen pipis, misalkan. Pengen buang air besar, ada yang marah-marah gitu, ada yang tegang, kaku, nggak bisa gerak gitu, ada yang kayak gitu, nervous tuh, yang paling dasar. Nah, tadi itu penyebabnya. Jadi pertama, obatnya adalah sadar bahwa kita tengah dalam kondisi apa. Misalkan, sadar bahwa kita tengah live IG nih misalkan, sadar itu, bahwa kita sedang live IG. Yang kedua, pastikan bahwa diri kita itu menganggap apa yang di depan kita, apa yang jadi penonton kita ini adalah orang yang sama dengan kita. Jangan pernah sekali-kali menganggap seseorang yang nonton kita di depan itu adalah pohon misalkan. Kan dulu suka kayak gitu, kalau di waktu-waktu anggap saja yang di depan monyet misalkan. Anggap saja yang di depan tuh pot bunga, tumbuhan. Nah, itu salah satu penyebab demam panggung. Kenapa? Karena respon normal psikologis manusia itu tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima kondisi psikologis seperti itu. Otak kita tidak bisa. Itu tidak masuk akal. Masa manusia bicara dengan pohon? Masa manusia bicara dengan hewan? Nah, maka respon terbaiknya itu adalah bagaimana kita pertama untuk mengatasinya, bangun kesadaran bahwa yang di depan adalah manusia apa adanya, pendengar apa adanya, yang harus kita sayangi baik buruknya. Gitu. Maka dari situ mulai muncul penerimaan bahwa aku bicara dengan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara mengatasi demam panggung itu harus siap berlatih. Jadi berlatih membuat segalanya sempurna. Jadi mengatasi demam panggung itu berlatih. Berlatih, dan berlatih. Atau Pak, cara cepatnya gimana Pak? Cara cepatnya? Cara paling instannya adalah ketika teman-teman
berada dalam kondisi nervous, maka yang teman-teman lakukan adalah relax. Dengan cara apa? Tarik nafas yang dalam. Tahan. Buang perlahan. Tarik nafas lagi, tahan, buang perlahan. Tarik nafas lagi, tahan, buang perlahan. Karena pengaturan nafas itu membuat rileks. Yang selanjutnya, ketika di atas panggung, pegang sesuatu. Contoh misalkan di panggung itu misalkan pegang gelas. Tapi jangan kelihatan, misalkan pegang balpen di samping. Energi nervousnya itu disalurkan kepada balpen yang lagi dipegang. Itu caranya. Balpen yang lagi dipegang, salurkan aja energinya ke sana. Itu nggak akan nervous gitu. Kayak gitu. Dan selebihnya itu latihan, 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 dan latihan. Itu membuat sempurna. Nah, tadi pertanyaannya jadi kepanjangan. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Tadi itu pertanyaannya bagaimana cara mengapresiasi teater kan ya? Ya. Sip. Cara mengapresiasi teater pertama teman-teman harus minimal pernah nonton teater. Gitu. Nah, kembali ke pengertian apresiasi. Apresiasi itu adalah proses menghargai sebuah karya seni. Yang kedua, pastikan teman-teman pernah terlibat di dalam teater. Yang ketiga, pastikan teman-teman memiliki kesadaran bahwa teman-teman adalah penonton, yang di panggung adalah tontonan. Itu dasar untuk apresiasi. Bagaimana cara mengapresiasi teater? Pertanyaannya, apa yang diapresiasi dari teater? Nah, yang dihargai dari teater adalah prosesnya. Bahwa ketika seseorang tampil di atas panggung, itu dibutuhkan latihan yang panjang. Untuk menyatukan satu kepala dengan dua kepala aja bisa berbulan-bulan. Apalagi ini satu kali pertunjukan ada 100 orang misalkan. Ada 50 orang. Maka di situ ada seorang penata artistik yang siap menggergaji apapun untuk memastikan kursinya jadi dari bahan mentah, lalu kemudian di panggung jadi kursi. Itu yang diapresiasi. Yang kedua, ada naskah yang ditulis dalam bentuk dialog, tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, lalu tiba-tiba dimainkan aktor, kemudian dia bersuara, berartikulasi, itu yang diapresiasi. Ada juga aktor yang berdarah-darah latihan, misalkan harus melangsingkan tubuh, karena perannya misalkan kecil sekali, atau harus membesarkan tubuh, karena harus misalkan begitu, lalu dia tampil cantik di atas panggung, maka itulah yang dihargai. Bagaimana cara menghargainya? Pertama, tidak pulang sampai pertunjukannya selesai. Yang kedua, tidak mengganggu selama pertunjukannya berlangsung. Yang ketiga, membayar tiket pertunjukan. Jangan mau gratisan. Harga tiket teater tuh mahal loh gitu. Untuk ukuran kita barangkali mahal. VIP itu biasanya bisa sampai 500.000 atau kadang ada 350.000. Tapi kalau di Subang ya rata-rata tiket teater kalaupun ada tuh biasanya paling mahal nyampe 20.000. Jadi murah lah, 15.000 lah. Itu cara mengapresiasi teater. Satu, tidak pulang sebelum pertunjukannya usai. Yang kedua itu tidak mengganggu selama pertunjukan. Yang ketiga, membayar tiket. Dan yang terakhir, bertepuk tangan. Standing applause untuk karya mereka. Kayak gitu. Itu cara mengapresiasi. Ada lagi? Silakan. Ini buat Rizky sama Salsa, kayaknya kita langsung ke ini aja ya, ke pertanyaan teman-teman. Soalnya teman-teman di komentar udah banyak nih. Mungkin boleh. Salsa bisa bacain nggak? Apa gitu satu. Wah, tanya kesalahan apa saja yang paling dominan muncul atau menjiwai seseorang ketika sedang tampil di depan khalayak ramai. Jadi kesalahan apa Pak yang umum yang ada aktor ketika aktor udah di atas panggung?
Oke, baik. Kesalahan itu menjadi sangat wajar karena milik manusia. Ya kan? Kesalahan itu akan selalu ada. Kesalahan itu ada. Biasanya kalau untuk teater yang istilahnya pemain-pemain teater yang amatir, yang pemula itu kesalahan terbesarnya biasanya pada kalau keaktoran itu pada bagaimana dia menerjemahkan karakter gitu. Itu kesalahan pertama biasanya suka ada di sana. Tapi yang lebih teknis itu biasanya salah dialog. Nah, misalkan salah masuk. Nah, misalkan teater tuh atau teater tuh sifatnya ephemeral namanya. Ephemeral itu sekejap, tidak bisa rewind gitu, tidak bisa rewind gitu. Jadi misalkan gini nih, lagi main nih. Saya juga pernah di amatir ini cerita pengalaman curhat. Jadi ketika mulai masuk panggung itu saya melihat dulu waktu belajar awal-awal ya, ketika usia kalian SMA gini. Jadi ketika masuk panggung itu seharusnya adegan A karena ngalamun, karena nggak fokus, itu sama teman-teman disuruh masuk gitu. Kebayang dong, pas masuk adegannya salah gitu. Kebayang adegannya salah gitu. Dan bukan pada adegan itu gitu. Dan akhirnya harus improvisasi gitu. Atau salah dialog. Salah dialog misalkan. Dialognya apa, ketukar sama dialognya apa. Dialognya siapa. Itu kesalahan-kesalahan yang ini. Atau pernah juga salah masuk musik, jadi musiknya salah gitu, yang harusnya sedih jadi gembira gitu. Ada kesalahan-kesalahan kayak gitu pada amatir, teater-teater amatir. Tapi kalau yang profesional biasanya udah minim sekali kesalahannya. Kenapa? Karena setiap hari itu teater tuh latihan. Dan latihan tuh membuat segala sesuatunya sempurna. Itu sih kesalahan-kesalahan yang rentan. Salah menafsirkan dialog misalkan. Salah membaca tanda tanya juga salah kadang gitu dialog awal. Ketika aku monyet itu aku, monyet. Tapi kalau ditambah tanda tanya, aku monyet, itu berbeda. Nah itu juga kadang salah menafsirkan teks misalkan. Maka kadang seperti kalian dengan teman spesial kalian, kan suka salah menafsirkan di dalam teks WhatsApp misalkan. Ada satu WhatsApp yang muncul ke typo atau apa. Ada di situ muncul, kangen, titik aja. Nggak ada koma, nggak ada apa. Lalu kamu pasti nanya, maksudnya apa? Kayak gitu kan. Maksudnya apa? Enggak, aku nggak maksud apa-apa. Ini kangen buat siapa? Wah, dia jadi panjang. Nah, kayak gitu. Jadi salah menafsirkan teks gitu. Atau gini, ada seseorang yang merhatiin kamu gitu. Ngechat terus setiap hari, terus dibales dan segala macam. Pas bilang akhirnya, sorry kita cuma temenan. Udah PDKT berhari-hari gitu. Nah itu salah menafsirkan ya. Oke. Ya itu intermezzo aja. Silakan yang lain. Ada pertanyaan apa lagi? Kita nyampe jam 5 ya. Sorry, kita nyampe jam 5. Oke. Ini silakan. Pertanyaan yang terakhir mungkin Rizky ada nggak yang di komen? Ini ada pertanyaan nih, Kak, itu cocok buat dijawab. Katanya kalau improvisasi itu lebih baik atau tidak perlu dilakukan dalam teater. Jadi mendingan walaupun salah tetap ikut naskah atau ada bumbu improvisasi sedikit gitu. Oke, itu menarik. Pertanyaan menarik sebenarnya. Karena selama ini begini, improvisasi itu selalu dianggap untuk kesalahan. Bukan. Di teater itu, improvisasi itu bukan menambal kesalahan. Improvisasi itu adalah tindakan spontan yang dilatih. Di teater itu gitu. Jadi di teater jangan salah diartikan. Selama ini kalau kamu salah dialog, ya udah improv aja. Improv di sana kalau di teater tuh bukan itu. Improv di sana, improvisasi di teater itu adalah tingkah spontan kita. Tapi itu sudah dilatih sebelumnya. Contoh, jadi seorang aktor itu, disitulah kenapa seorang aktor harus cerdas itu. Misalkan, ketika ada suatu dialog yang rumit, maka seorang aktor itu harus memastikan berapa kemungkinan kesalahan dari dialog yang rumit itu. Maka di situ harus muncul
Kalau aku salah A, maka aku harus B. Kalau aku harus B, maka harus C, harus D, harus F, harus G, harus L, harus M, harus apa. Nah, itu yang disebut dengan improvisasi. Jadi improvisasi itu bukan menghapus kesalahan, tapi justru spontanitas yang sudah dilatihkan. Kalau ditanya, apakah saya harus improvisasi kalau salah dialog? Ya, tapi improvisasi dialognya segala macam itu udah dilatihkan sebelumnya. Sehingga benar-benar di teater itu tidak ada improvisasi sebenarnya. Karena semuanya harus dilatihkan. Maka ada yang disebut dengan latihan teknik, latihan pengembangan, kata Rendra tuh. Latihan inti, latihan tambahan, latihan apa segala macam. Geladi kotor, geladi bersih itu di situ. Itu untuk meminimalkan kesalahan. Itu, geng. Silakan. Ada lagi? Di chat boleh. Di chat-chat situ. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Boleh. Waktunya juga kita tinggal dikit nih, ada sebentar. Oh ya, tadi ada yang nanya, sebentar ya Pak. Kalau Ya. apa teater di perkembangan zaman itu gimana sih Pak? Maksudnya sekarang kan sudah era globalisasi nih. Gimana sih teater itu, apalagi khususnya di zaman milenial ini nih? Oke. Itu pertanyaan menarik. Bagaimana teater, apakah teater masih hidup gitu ya? Iya. Teater sampai hari ini masih hidup, masih ada. Tapi memang teater hari ini hidup di lembaga-lembaga pendidikan. Teater hidup di lembaga pendidikan, dan teater hidup di panggung-panggung kesenian, di komunitas-komunitas. Jadi di Indonesia ini banyak komunitas teater. Yang kalau di Jawa Barat, barangkali nanti ada Studi Club Teater Bandung, misalkan. Ada Laskar Panggung Bandung. Lalu nanti di Jakarta ada Teater Koma, sama Pak Nanorian Tiarno, itu berdiri hampir lebih dari 40 tahun. Nah, pertanyaan tadi, apakah teater ini akan bertahan? Teater akan bertahan, tapi dalam bentuk yang lain. Gitu. Teater bertahan tapi dalam bentuk yang lain. Apa bentuk yang lainnya? Ya tadi itu, teater akhirnya metamorfosa dari teater, salah satunya film. Film itu bagian dari metamorfosa teater. Lalu apa nanti perbedaan teater dan film? Jelas berbeda. Kalau teater itu organik, penontonnya memang langsung live di atas panggung dengan mata. Kalau film itu diwakili oleh kamera, gitu. Nah, tapi esensinya sama. Di situ ada aktor, di situ ada penonton, ya kan? Di situ ada itu. Lalu ke depan nasib teater seperti apa? Wallahu alam. saya tidak bisa menebak, saya tidak bisa membuat takdir sendiri. Tapi setidaknya itu merupakan bagian dari proses. Jadi teater itu selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi memang selama pandemi ini, kawan-kawan teater yang organik itu memang tidak bisa berpentas karena aturan PPKM. Jadi itu juga saya prihatin juga. Orang-orang teater, termasuk saya juga orang-orang teater yang memang juga prihatin sebenarnya atas adanya PPKM ini. Tapi ya mudah-mudahan ke depan selesai. Tapi setidaknya kalau merujuk pada pengertian bahwa teater itu segala macam jenis pertunjukan, maka semua pertunjukan itu bisa sekarang. Cuman yang kehilangan itu soul-nya, jiwanya hilang gitu. Maka kenapa teater itu enak kalau nontonnya langsung. Kalau teater difilmkan itu nggak enak. Makanya studinya juga beda. Kalau film itu nanti studinya namanya sinematografi. Kalau teater ya teater. Gitu Al, gitu. Gitu Riz. Gimana? Oke, terima kasih ya Bapak. Kayaknya ini waktunya juga sudah Siap. jam 5. Kita akan lanjut Ya. ke penutup ya. Ya. Silakan. Oke. Baik teman-teman, buat semua yang nonton dari awal sampai akhir, apalagi buat semuanya. Dibantu aja Al, apa? Ya, Apa yang ya. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Karena waktunya juga yang terbatas nih, kita nggak bisa pembahasannya tuh jadi dikit banget nih kayaknya. Mungkin podcast teater ini juga akan berlanjut ya Pak. Nanti bakal ada obrolan seru lainnya yang bisa kalian simak
bareng Bapak dan yang Boleh. lainnya mungkin ya Pak. Oke, mungkin Siap. itu dari kita. Terima kasih banyak. Terus stay tune terus ya di Instagram ini. Jangan lupa untuk follow. Oke, promosi. Jangan lupa untuk follow. Terima kasih. Oke, baik kawan-kawan. Barangkali dari saya terakhir Al. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. Tentu saja kita harus berbangga bahwa kita ini bukan hanya soal perorangan, kita ini adalah soal yang lebih besar. Artinya teman-teman yang hari ini nonton, ini bagian dari bagaimana kita mengasah kemampuan keterampilan kita. Bukan hanya di ruang-ruang kelas yang kaku, tapi juga di ruang media sosial. Dan ini merupakan bentuk apresiasi dari teman-teman semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa daftar hadir dan sebagainya, silakan nanti disesuaikan saja. Oke, terima kasih Alia, terima kasih ya sudah ngobrol dengan saya. Siap, Boleh Bapak. kapan-kapan undang lagi aja. Ya, Ya, nanti kita turun. buat kalian nonton lagi ya teman-teman. Ya, silakan. Terima kasih. Atur nuhun. Makasih, sampai jumpa di live berikutnya. Oh ya, buat yang lain juga jangan nggak usah khawatir karena live ini bakal disimpan dan juga diupload di YouTube kita buat ditonton ulang ya. Oke, see you next time, bye.